الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat, hidayah, taufiknya. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia, serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di ujung kita daripada tahun Hijriah, akhir-akhir bulan Zulhijjah. Berapa hari lagi berganti tahun? Berapa hari lagi berganti tahun? InsyaAllah. Kalau tengok ke kalender, tanggal hari Sabtu, InsyaAllah. Ada amalan-amalan, tak tahu siapa kakek nyampe gini. Nulis Bismillahirrahmanirrahim, maca ayat kursi dan lain-lain. Itu di awal Muharram. Ada kakek di 10 Muharram, mungkin kakek di pertemuan akan datang mungkin dibahas. Di 10 Muharram banyak peristiwa terjadi, terus amalan juga banyak yang perlu diamalkan. Luar biasa. Ini itulah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai hari raya, baru selesai banyak acara, ada acara lagi. Tidak lain itu untuk ikat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Biar ingat terus. Ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Alhasil Zulhijjah sudah di penghujung, masuk ke Muharram, sama-sama bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita selalu diberikan keberkahan daripada bulan-bulan yang mulia. Nyambung balik ke pembahasan ini baik. Tak tahu kakek ketemu di mana bahasannya. Tidak nak siapkan kan kalau ini tidak teringat untuk di sini. Kalau nak dicari ke dulu makan waktu kakek. Kalau nak disusun ke dulu. Alhasil nyambung ke pembahasan yang ingat yang terakhir daripada pembahasan cerita wong minjem 1000 dinar yang dikanyutkannya ke laut. Itu karena dengan modal menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dan wakil daripada transaksi hutang piutangnya. Ini di bab fadilah wong yang berniat bertekad membayar hutang ketika dia berhutang. Ada fadilahnya, ada keutamaan. Ini luar biasanya sampai Allah unjuk keramat wong yang berhutang tersebut. Diunjuk keramat nyampe ke hutangnya tadi. Dia uzur budak pacak nyampinya, ditaruhnya di laut, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, agak panjang, jadi singkat cak kemarin lah. Ingat ke baik, kita stop di situ. Selesai di pembahasan sedekah yang panjang lebar kemarin, tak tahu berapa bulan lagi. Macam-macam sedekah, macam-macam fadilah yang berkaitan dengan sedekah, baik wajib maupun sunnah. Selanjutnya kita masuk ke bab puasa di sini. Abwabus shaum, macam-macam fadilah yang berkaitan dengan
dengan puasa. Diawali dengan fadilah puasa secara umum. Di sini disebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Tapi kerana judulnya puasa, dikit kita bahas secara global tentang hal yang berkaitan dengan puasa. Dari segi makna, puasa dewek memiliki arti imsak. Imsak artinya menahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Maryam, memberitakan Allah Subhanahu wa taala ngabarin gitu tentang kisah Sayyidah Maryam, Siti Maryam, yang beliau ketika terjadi peristiwa besar, yaitu melahirkan Nabi Isa, di hari tersebut juga Sayyidah Maryam puasa. Puasanya yang macam mana? Setelah tadi pemaknaan puasa tadi berbeda-beda tergantung syariat masing-masing nabi. Ini beliau Sayyidah Maryam mengatakan atau dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Ini Sayyidah Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala puasa, yang arti di syariat tersebut, puasa di syariat tersebut artinya lan ukallimal yauma insiya, tidak ngomong. Sebab secara bahasa tadi kita katakan secara bahasa imsak artinya puasa, artinya imsak, yaitu menahan. Kalau di syariat di masa Sayyidah Maryam, arti puasa itu diam, tidak ngomong, syariat. Ibadah di syariat tersebut. Yo, terjadi apa yang terjadi, ucapan Sayyidah Maryam diam baik. Sampai di situ juga Allah Subhanahu wa taala tampakkan mukjizat Nabi Isa yang nyawab. Nabi Isa yang nyawab apa yang dipertanyakan oleh Allah. Itu secara bahasa. Balik kenapa beda puasa kita sama mereka? Kerana secara akidah para nabi itu sama. Islam galau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Islam agama Islam. Adapun yang berbeda itu syariat. Syariat itu yang di bahasanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perihal ibadat masing-masing umat Nabi tersebut. Macam tadi kita puasanya macam ini, mereka puasanya macam itu. Solatnya macam mana? Kalau bawaannya galau-galau Islam, ajak ke tauhid, mengesahkan Allah. Bahkan keterkaitan antar mereka pun ini Allah Subhanahu wa taala ikatkan setiap nabi terkhususnya diikatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala buat perjanjian. Kau angkat jadi nabi. Ini masuk ke berak. Kita bahasakan. Nabi siapa misalnya, diangkat jadi nabi. Ketika jadi nabi, kalau datang yang namanya Muhammad di masa kau harus melok dia. Dan umatmu harus melok Muhammad tadi. Itu seluruh nabi itu diikrarkan ketika diangkat jadi nabi, diikrarkan ketika Nabi Muhammad diutus. Jadi ketikatan antara mereka itu sama, dan gawaan mereka agamanya Islam. Kata yang lain, pokoknya kalau nak sebut Yahudi itu apa, Nasrani itu bentuk melencengnya mereka, sebenarnya sama. Gawaannya sama, tapi mereka tersesat, baik sengaja ataupun tidak disengaja oleh ulama-ulama mereka, yang menyebabkan jadi seakan berbeda. Padahal sumber mereka harusnya sama, dan
Kurangnya mereka cuman beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, sama persis malaikat, nabi-nabinya, cuman beda bahasa. Yang Nabi Yusuf jadi Yosef, Yunus jadi Yohanes, Ibrahim jadi Abraham, ini Siti Maryam jadi Maria. Nah itu kalau persis. Makanya kalau yang sekarang nih apa namanya, buatan-buatan orang barat lah, perihal kiamat, ada ya di film kita, kiamat cak ini, malaikat itu digambarkan yang macam kuda bersayap, itu sama, mbeanu sama gitu gambar. Cuman tadi bedanya mereka tidak beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kemiripan jangan heran, memang sama, banyak yang sama, turunnya apa namanya, agamanya sama. Di ujung baik mereka tidak, karena hasud tidak nerima Nabi Muhammad diutus dari bangsa Arab. Alhasil apa tadi, puasanya Sayyidah Maryam tidak mau. Secara syariat puasa imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams bi niyatin maksusah. Adapun secara syariat kita, puasa, arti puasa adalah imsak, menahan diri, an jami'il mufattirat, dari segala bentuk hal yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat khusus. Diartikan dengan niat khusus karena tergantung puasanya puasa apa, puasa wajib, puasa sunnah, dan penempatan waktunya juga beda-beda. Kalau wajib harus nginep sebelum fajar, sudah harus niat. Kalau tidak niat lewat. Cuma puasa Ramadan ada, puasa Ramadan, atau misalnya dia nak mengkodok. Kalau dia nak mengkodok, niatnya harus dari malam. Tapi kalau puasanya sunnah, ulama mengatakan dia selama belum makan belum minum, sebelum tergelincir matahari, sebelum zawal, itu boleh dibeniat. Misal jam 8, jam 9 dia pengen puasa tak? Pengen puasa sunnah, cuman semalam tak niat dia, sampai fajar azan subuh belum niat, cuma masih belum terfikir puasa tidak, masih gunding dia. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, tapi sayangnya belum makan belum minum. Memang sudah makan dan minum habis gitu. Kalau belum makan belum minum, jatuh niat kelak. Selama belum zawal, sebelum masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur masih baca kita berniat, kalau itu puasa sunnah. Tak apa-apa, luas panjang. Waktu mikir tak puasa tak. Malah sudah jam 11 masih ragu, nanggung setengah hari tak, laju kelah puasa, niat kelah tetap kelah, tinggal setengah hari lagi. Itu makanya di sini disebutkan di pengertian puasa biniatin maksus, dengan niat yang khusus. Adapun puasa itu disyariatkan, diwajibkan di tahun kedua daripada tahun Hijriah, tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 kali, 9 Ramadan. Ini dihitungkan wajib puasa wajib Rasulullah 9 tahun jatuh. 9 tahun ketemu Ramadan semenjak diwajibkan untuk berpuasa. Seluruhnya 29 kecuali sekali. Jadi dalam 9 itu 29 lagi kalau 29 jadi tak 30 itu jarang-jarang ketemu. Kalaupun ada, kemarin kita berapa? 29, 30.
30 di bulan ni. Jarang Nabi baik selama 9 tahun puasa wajib cuman sekali dari 9 ni. Cuman sekali puasa 30 hari. Tis'atan wa ishruna yawman illa wahidan fakan. Puasa fadilahnya kayak kita baca. Macam-macam puasa beragam, ada yang setahun sekali, macam-macam puasa. Dari puasa secara umum, puasa sunnah. Kalau puasa wajib itulah Ramadan. Cuman Ramadan puasa wajib, yang itu termasuk rukun Islam. Kalau puasa sunnah ada yang setahun sekali, macam kemarin Arafah gitu lah. Arafah. Ada yang bulanan. Yang bulanan Ayyamul Bid, puasa bulan terang ada. 13, 14, 15. Itu juga kaget kita bakal ketemu. Rasulullah SAW menganjurkan jangan kosong sebulan kita itu, kecuali kita paling tidak puasa 3 hari. Boleh milih. Dianjurkan minimal 3 hari. Yo, kalau istilah sekarang orang yang mikir pengen sehat, jaga kesehatan, bagus, termasuk pilihan ini untuk puasa 3 hari sini. Yo, bebas tadi itu. Di antara pilihannya Ayyamul Bid, ada hari-hari terang, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bulan Hijriah pas bulan bulat, bulan purnama. Bulan purnama. Ada juga namanya Ayyamus Sud. Ayyamus Sud ini hari-hari gelap. Artinya udah katik bulan, bukan gelap apa dia. Katik bulan itu 28, 29, 30. Atau kalau dimundur ke katik 30-nya 27, 28, 29 itu hari-hari katik bulan. Makanya setelah di hujung bulan kita ada namanya ru'yah hilal, nengok bulan tadi. Bulan hilal itu bulan yang baru lahir di bulan tersebut. Kecil kemarin kita sebutkan, kita ceritakan macam rambut yang warna putih melengkung. Cerita Sayyidina Anas yang yang ngomong ada bulan, ternyata alisnya melengkung dua dikit. Itu pertama per bulan pertama yang timbul tanggal 15 bulan. Itu yang berulang di setiap bulan, puasa-puasa yang berulang setiap bulan. Adapun yang setiap minggu ada Senin Kamis. Bagus juga. Dengan apa namanya? Dengan ya keutamaan Senin Kamis dan dalil-dalilnya. Insyaallah kaki ada ketemu di tengah-tengah pembahasan kita. Adapun dalam sepanjang tahun kita dibolehkan berpuasa kecuali di hari-hari tertentu. Tidak katik nganyang Idul Fitri, Idul Adha sama 3 hari tasyrik. Idul Fitri, Idul Adha 5 jadi. 5 hari yang haram kita puasa. Kenapa? Karena hari tersebut Yaumud Diyafah, hari jamuan. Allah menjamu umat Islam. Jadi ketika Allah jamu, haram puasa. Makan wajib makan, wajib batal, tidak boleh berpuasa. Itu yang tetap tidak katik negosiasi. Haram, tidak acak. Apapun alasannya. Adapun ada hari-hari lain yang diharamkan tapi sesuai keadaan. Itu diantaranya setengah terakhir daripada bulan Sya'ban. Dari mulai 16. Dari 16 sampai masuk bulan puasa
itu di sebagian keadaan diharamkan berpuasa dari 16 Sya'ban. Kenapa? Persiapan buat Ramadan di antara alasan. Kecuali yang nak qada. Masih ada hutang, kemarin sakit, belum bayar lagi sampai parak puasa lagi. Kerja ke puasa boleh di setelah setelah 15 Sya'ban, 16 sampai ke pucuk nak qada. Atau sudah rutin Ustaz, aku ni sepanjang tahun Senin Khamis jalan puasa terus, ketemu di pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban, cak mana puasa beda. Jadi Ustaz haram tadi. Yang sudah konsisten sebelumnya Senin Khamis terus tidak diharamkan. Makanya tidak haram mutlak yang 16 hari sampai akhir, tidak haram mutlak. Kalau disambung dengan sebelumnya atau kebiasaan sebelumnya dibolehkan Senin Khamis. Atau ada lagi tak? Atau puasa Daud. Sehari puasa sehari dah. Ketemu terakhir puasa 15 Sya'ban. 16, 17 nak puasa lagi boleh tak? Boleh. Kenapa? Neruskan ini istiqomahnya dia. Neruskan rutinitas dia. Tidak apa-apa. Terus ada juga lagi sikok yang haram juga kita puasa. Tadi tak mutlak tadi dan jarang ada kejadiannya. Ada namanya hari syak, yaumus syak, hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu ini tanggalnya 30 bulan Sya'ban, tapi tidak seluruh 30 bulan Sya'ban tu hari ragu-ragu, tidak. 30 Sya'ban tapi macam kemarin lah. Cak mana hari raya Sabtu apa minggu, ramai tu. Ada yang ngatakan Sabtu, ada yang minggu hari raya tu. Ini puasa 30 Sya'ban. Ada yang ngatakan puasa, ada yang tidak puasa, tidak. Itu kalau memang sesuai dengan syaratnya, haram puasa di hari itu. Haram. Ini disebutkan pengertiannya, huwa yaumus salasin min Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal au syahida man la tuqbal syahadatu bi ru'yatil hilal kam ra'ah wasabi. Jadi puasa ini buat biar yakin, tidak katik bimbang puasa tidak. Jadi syariat pukul haram. Tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa dan tidak sah puasa. Apa? Hari 30, tanggal 30 daripada bulan Sya'ban, idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Kalau ada omongan, ada yang tengok hilal. Ada yang teriak tanggal 29 kan? Tengok hilalnya 29 malam 30 atau malam 1. Kalau tengok hilal tanggal 1. Tidak tengok 30. Ada omongan tahaddatsan nas. Au syahida man la tuqbal. Kalau ada omongan cak itu katik, kecuali pemerintah tadi. Kalau pemerintah matok besok puasa selesai ya tak. Katik juga. Putusan dari pemerintah katik, ada ocehan itu muat haram. Muat haram puasa. Au syahida man la tuqbal syahadatu bi ru'yatil hilal. Atau ada orang bersaksi ke mana? Ke mahkamah. Ada biasanya untuk penetapan. Ya alhamdulillah katik lagi. Sudah ada ulamanya berkumpul ada yang netepnya. Kalau ada tempat tak katik, ada tempat pengajuan syahadah, kesaksian. Wong ngajukan kesaksian bahwasanya dia tengok hilal, tapi wong ini tidak diterima kesaksiannya. Ini juga menyebabkan kasus yang macam ini. Tidak sah puasa di hari tersebut. Kata buat seluruhnya. Tapi sekarang sudah qararul hukum hakim katanya tarfa'ul hilal. Penetapan pemerintah itu ngangkat hilal, menghilangkan
Yalah. Ya alhamdulillah. Kita pun alhamdulillahnya ya untuk penetapan ini beragam organisasi diajak, beragam elemen diajak untuk menetapkan. Jadi sudah berserah dengan kita kepada yang memang mumpuni, yang ahlinya dalam menetapkan. Itu hal-hal tadi 5 yang dak katik ada tidak adanya haram pasti, yang sisanya itu tergantung keadaan. Puasa alhasil itu ini baik. Sedikit iklan ada. Puasa lihat puasa sawabus shaum. Cara umum masuk ke kitab kita. Pahala puasa. Qala Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-saimina was-saimati wal-hafizina wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman, wong shaimin, laki-laki yang berpuasa, para laki-laki yang puasa, was-saimat, para perempuan yang puasa, wal hafidina furujahum wal hafidhat, mereka para laki-laki yang menjaga kemaluannya dan juga para perempuan, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, dan mereka yang para laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah yang banyak, wadzakirat, begitu juga perempuan. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan janji. Mereka yang disebutkan tadi, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan, Allah siapkan bagi mereka yang puasa, yang menjaga kemaluannya, yang berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka Allah siapkan pengampunan dan pahala yang besar. Di sini sudah ada semisal kode bahwasanya puasa dan tadi yang disebutkan tadi, di antaranya puasa yang nyago kemaluan yang banyak bagi kepada Allah, ajron azimah. Kalau di nahwu itu ajron nakiro. Nakiro ini lawannya makrifah. Kalau makrifah itu diketahui, kalau jumlah diketahui jumlahnya. Tapi kalau nakiro itu masih tersembunyi. Ada pahala tapi disingitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disingitkan. Kalau disingitkan artinya banyak. Kalau disebutkan sudah sekian sudah. Tapi kalau disingitkan artinya banyak dan besar, sebagaimana kita dapati di hadis-hadis perihal jumlah pahala yang luar biasa yang disiapkan kepada wong-wong yang beribadah puasa. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Ibn Khuzaimah illa annahu qala fa idza dakhala akhiruhum ughliqa man dakhala syariba man syariba lam yadma abada. Ini mulai menyebutkan fadilah tentang keutamaan wong yang gemar berpuasa. Gemar berpuasa dalam artian bukan yang wajib baik, tapi sunnah pun dijalankan. Inna fil jannati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati, sungguhnya di surga itu baban yuqalu lahu rayyan. Ada pintu. Ada pintu. Kita ni sering dengar kita. Surga itu sekian tingkat. Sekian tingkat. Terus banyak hadis menyebutkan ada pintu ini, ada pintu ini. Kalau diibaratkan, kalau pertumbuhan banyak pintu tapi surganya cuma berapa kok? 7 dah.
Tapi pintunya banyak. Ada pintu wong yang senang muat wong ini, muat senang budak kecil. Ada lawang khusus di surga. Dikhususkan untuk wong yang senang muat budak kecil, senang. Dikhususkan puasa tadi. Banyak macamnya disebutkan di hadis-hadis. Kalau kita gabungkan penafsirannya, surga itu ibarat rumah. Pintu-pintu ini kayak ada. Atau macam kalau khusus tak. Nak masuk mana? Masuk mana? Yang pacak ngamalkan banyak gawe ini masuk mana dia? Kalau kenyawana pun tak tahu kali. VIP kan. Kapan nak masuk sini pacak, masuk situ pacak. Itu keunggulan karena dia beramal. Jadi tingkatan surga itulah adanya, tapi untuk pintunya beragam. Izin aksesnya tergantung amal. Sungguhnya di surga itu ada satu pintu yuqalu lahu rayyan, disebut namanya ar-rayyan. Pintu rayyan. Rayyan ini secara bahasa artinya wong yang puas minum. Wong yang kenyang minum. Ya puas lah, kalau kenyang kurang lemak. Mengenai kekenyangan tu tidak segar, tapi kalau puas. Wong yang puas minum. Ya dahulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang masuk itu adalah orang-orang yang ini gemar berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak masuk ke dalamnya selain daripada mereka. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau masuk kunci, artinya dikunci dari orang lain. Orang lain tidak baca masuknya. Falam yadkhul minhu ahad. Maka tak bisa orang lain masuk ke dalam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ditambahkan oleh Imam Ibn Khuzaimah di dalam hadisnya, beliau mendapati ada tambahan teks dari Rasulullah SAW. Ketika orang-orang yang tadi gemar berpuasa tadi masuk ke dalam pintu ar-rayyan tadi, dikunci, man dakhala syarib, wong yang masuk bakal minum di dalamnya. Wa man syariba lam yadma abada, barang siapa yang minum di dalam surga tersebut lam yadma abada, maka dia tidak akan haus lagi. Itu sesuai dengan nama pintunya, rayyan. Rayyan artinya puas minum. Wong yang tidak kehausan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Panjang, kita langsung letak bela. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal Bani Adam, ibadah Bani Adam lahu, untuk dia. Jadi solatnya kita untuk itu manfaat. Dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, zakatnya segala macam. Di antaranya zakat tadi mengisi ke harta siapa? Harta kita. Bagus ke urusan rezeki kita. Bersedekah banyak untuk menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah, menghindarkan kita dari bala, meluaskan, menambahkan rezeki kita. Solat menghindarkan kita dari kekejian. Lahu, untuk hamba tersebut. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzib. Sungguhnya puasa itu li, untuk
untukku wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalas balasan. Karena itu khusus buat aku akan membalas. Adapun efek puasanya kita sehat segala macam itu efek di luar ibadah yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Allah Subhanahu wa taala kaitannya ada dengan ayat tadi, ajran azima, ada pahala yang tersembunyi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala katakan li, puasa itu untukku. Kenapa? Karena orang tidak tahu, orang lain tidak tahu seseorang itu berpuasa apa tidak, kecuali kalau dia tunjuk tahu. Ini tingkat keikhlasannya luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngatakan wong yang puasa itu puasanya itu buat diriku. Buat diriku karena wong lain tak nampak. Lesu ada wong habis makan lesu masih ada. Ada wong habis tidur kedingoan macam buang tidur padahal habis tidur. Tapi kalau puasa tidak kedingoan. Ada yang kering memang biasanya habis minum kadang-kadang ada yang langsung kering. Tidak baca ditebak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan li, puasa itu untuk wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Dan ungkapan ini sering kita dengar juga kalau ada yang nyanyikan sesuatu, baca lagu. Ini gajinya sekian gitu. Kali ini baca lagu. Artinya tak galak tahu wong biasanya lebih dari yang lain. Biar tak tahu. Ana ajib. Wasyamu junnah. Kemudian ini sering dipotong-potong, disampaikan. Tadi sepenggal kalimat masing-masing dengan wasyamu junnah. Ini juga sering dipenggal. Asyam junnah. Puasa adalah junnah. Junnah itu perisai. Perisai. Dikatakan di hadis lain apa itu perisai? Perisai riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala, asyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai, dimaknakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya perisai adalah perisai untuk melindungi kita minan nar, dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika seseorang berpuasa di satu hari, fala yarfus wala yaskhab. Ini himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa la yarfus wala yaskhab, tidak muat kegaduhan, tidak muat kata-kata yang tidak bagus. Karena badan sudah lemah, nafsu sudah dilemahkan. Kalau nafsu sudah lemah, beribadah mudah. Beribadah lebih mudah. Kalau beribadah sudah mudah, masih nak ngacu itulah. Itu tanda-tanya. Makanya sudah dilemahkan, diimbau lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sisa atau kesempatan lemahnya nafsu ini jangan dipakai buat sesuatu yang tidak baik. Bahkan fa in sa'abahu ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencaci dia atau ngajak dia berdebat atau sesuatu yang semisalnya lah, wal yaqul ini shaim, maka katakan aku sedang puasa. Itu sebagai alasan untuk memudahkan, sebab orang lain juga mudah nerima. Ketika kita katakan ini shaim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wala khaluqu fami shaim atyabu indallah
rihal misik. Ini juga penggalan hadis juga. Ini sikok, sikok hadis yang panjang yang sering dipenggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah yang mana demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la qalubu wa misaib atyabu indallah min rihil misik. Bahwasanya aroma atau bau mulut seorang yang berpuasa atyab indallah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak wangi misik. Kenapa? Dari segi pengorbanan yang dinilai. Dan biar yang macam-macam lah mengomentari daripada hal tersebut, biar jangan yang sampai sebab ibadah yang namanya ibadah itu dilarang ngecik gini, apalagi menghinanya bahaya. Lisaim farhatan yafrahu ma, insyaallah kayak kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada 2-3 ada pertanyaan. Itu ini paham banyak. Jadi ikut hadis, makanya sebagian disebutkan di hadis lain jawaban sampai sini baik. Sambil apa? Puasa lewat, karena ini pada Ramadan. Pada Ramadan tidak apa-apa. Kita juga banyak ke depan menemukan hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Lalu bukan saya akan menambah melihat musik. Okey. Terkatib Allah alam. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbana fa'lam ma 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna. وقرابة لنا في ديننا مع أهل الفطر والذكر ربي وفقنا بكم لما ترتضي لنا في الكرامة وارزقي كل حلالا دائما وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واصلح أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في للناس شفاء وعلى آلك المشرفة على صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.